Permisi, Bu. Ya, silakan duduk. Oke, namanya siapa? Fatima. Fatima, dari kelas? S11. Oh iya, S11. Mau ke ke ruang BK, mau konseling individu atau ada keperluan lain? Mau konseling individu. Oh iya. Tadi habis dari ini berarti udah jam terakhir ya? Iya. Oh iya, jam terakhir pas waktu istirahat. Nah, tadi sebelum istirahat kedua ini pelajarannya apa? Pendidikan agama Islam. Pendidikan agama Islam. Waduh, berarti dapat siraman rohani ya siang hari ini. Jadi biar makin semangat dan terbuka, akhirnya terpanggil untuk konseling individu ke ruang BK. Pintar sekali Mbak Fatimah ya. Gak apa-apa, dibawa santai aja karena sebelumnya udah tahu namanya apa, konseling individu itu apa? Belum, tapi mau konseling individu karena lihat di depan tulisan ruang BK ya. Oke, jadi Bu jelasin dulu konseling individu itu apa. Jadi konseling individu itu proses bantuan yang diberikan guru BK untuk mengentaskan masalah konseli atau siswa yang sedang mau berkonsultasi kepada guru BK baik di bidang pribadi, sosial, karir, dan belajar. Nah, ini kira-kira Mbak Fatimah ada keluhan ya, semacam ada sebuah masalah yang ingin diselesaikan. Nah, untuk karir dan belajar. Oh, tentang karir dan belajar, lebih pasnya maksudnya lebih ke arah mana? Ke penjurusan. Oh, ke penjurusan ya. Kelas dari E11, oh berarti masih fase E ya? Iya. Mau ke jenjang fase F, jadi nanti ada kayak penjurusan peminatan gitu ya. Nah, ini mulai bingung dan bimbang ya. Iya. Oke, jadi gimana posisi duduknya, udah nyaman apa belum? Oh sudah. Senyumnya mana? Wah, semangat sekali. Oke, jadi di sini Bu mau, sebelum memulai ke tahapan selanjutnya, Ibu mau jelasin bahwa di konseling individu itu ada beberapa asas, yaitu asas kesukarelaan seperti Mbak Fatimah datang ke ruang BK ini termasuk kesukarelaan, dan nanti diharapkan untuk sukarela dalam mengemukakan masalahnya pada proses konseling nanti. Terus yang kedua ada asas kerahasiaan. Nah, jadi penting sekali ini bagi Mbak Fatimah untuk mengetahui bahwa Ibu menjaga asas kerahasiaan, bahwa masalah Mbak Fatimah apa sesuatu yang akan disampaikan nanti yang Ibu tidak akan membocorkan kepada siapapun atas izin dari Mbak Fatimah sendiri, maksudnya seperti itu. Jadi jangan ragu-ragu untuk bilang apa adanya masalah yang sudah atau yang sedang dialami Mbak Fatimah yang sudah mengganggu pikiran-pikirannya dalam proses belajar di SMA Negeri 1 ini. Oke. Jadi biar makin semangat, makin tidak terganggu, akhirnya fokus belajar, prestasinya meningkat, bisa diterima PTN impian, bisa bekerja. Harapannya kan jauhnya ke situ ya. Tujuannya peserta didik di sekolahan otomatis untuk bisa menghadapi jenjang ke berikutnya. Oke, jadi sudah siap. Jadi nanti Ibu mau ini nanti kita melakukan konseling pada 1 jam pelajaran atau kurang lebih 30-45 menit. Jadi nanti kalau sekiranya kita belum menemukan solusi, bisa melanjutkan di konseling berikutnya. Jadi nanti kita waktunya 30-45 menit. Setuju? Setuju. Oke, jadi pas banget ya, pas istirahat kedua ini masih cukup buat konseling individu. Jadi nanti tinggal mengikuti jam pelajaran selanjutnya. Oke, jadi Mbak Fatimah ini mulai merasakan permasalahan penjurusan ini dari segi mana? Maksudnya bingungkah dari penjurusan, atau merasa tidak didukung oleh orang tua, atau masih bingung sendiri dengan bakat dan minatnya? Nah, itu untuk saya kurang tahu bakat dan minat saya,
juga kurang percaya diri dalam hal penilaian. Oh, jadi kayak apa namanya, Mbak Fatimah ini masih ragu-ragu terhadap pilihannya gitu. Mbak Fatimah sendiri mau apa namanya, memilih jurusan apa? Teknik. Oh, teknik. Nah, terus yang jadi kendalanya bagaimana? Karena saya kurang pintar dalam matematika dan masih kurang cepat memahami dalam suatu pelajaran. Nah, itu apa namanya, kenapa sebelumnya kan kayak merasa masih ragu-ragu pada matematika, pada apa mata pelajaran fisika karena mengambil. Nah, ini sudah awalnya ini sudah ibaratnya Mbak Fatimah merasa ini kurang ibaratnya ya. Nah, ini kok bisa Mbak Fatimah memilih teknik itu bagaimana? Apakah keinginan sendiri atau ada pertimbangan lain? Karena keinginan sendiri, karena saya berencana untuk bekerja di tambang, jadi saya ingin ke teknik. Oh, jadi cita-citanya pengen kerja di tambang. Iya. Apa sebelum apa ya, terinspirasi kerja di tambang ini dari keinginan sendiri atau mungkin dari kakak atau dari saudara yang mendukung? Keinginan sendiri juga. Keinginan sendiri berarti Iya. dapat informasi enaknya kerja di tambang jadi teknik itu gimana? Dari internet, cari-cari tahu informasi lain juga. Oh, berarti jadi apa namanya, pengen kerja di tambang itu karena keinginan sendiri. Iya. Nah, itu mulai ragu-ragu apakah bisa atau tidak kayak gitu. Nah, untuk orang tua sendiri atau keluarga apakah mendukung Mbak Fatimah untuk apa namanya, untuk mengambil jurusan teknik atau jurusan lain atau punya rekomendasi yang lain atau bagaimana, sehingga masih kayak biasanya kan kalau kita ragu tapi orang tua mendukung kan kita yakin banget. Nah, ini apakah ada faktor lain yang membuat Mbak Fatimah sendiri ragu terhadap pilihannya atau bagaimana? Sebenarnya orang tua mendukung, tapi orang tua juga menyarankan untuk ke ekonomi saja, ke sosum, tapi saya kurang suka dengan seperti itu, jadi saya memilih diri untuk ke teknik. Tapi orang tua sebenarnya mendukung juga ngajar kalau mau kemana aja, tapi menyarankannya ke sosum. Oh, jadi apa namanya, dari orang tua sebenarnya mendukung, cuma kayak lebih menyarankan ke sosial hukum, humaniora. Oh ya, maaf, keliru, tipu sedikit. Nah, itu kenapa orang tua menyarankan itu, ada yang apa ya, Mbak Fatimah tahu alasannya? Karena kan dari kakak yang perempuan dari nomor 1, 2, 3, dari 1, 2 itu ilmunya IPS, jadi kayak biar ada yang bantu aja dalam melakukan pekerjaan sekolahnya dan lebih memahami, ada catatan dari kakaknya, tapi saya bisa mengikuti pelajarannya dengan cepat gitu. Berarti itu semacam apa ya, preferensi belajar gitu loh. Ya. Nah, itu dari orang tua itu apa ya, memberikan referensi sosial hukum itu karena ada yang membantu gitu. Berarti kan ibaratnya dengan kata lain mungkin ada tanda kutip mungkin terbesit enggak di hati Mbak Fatimah itu kayak orang tua itu posisinya, berarti kan keluarga kayak kurang yakin juga terhadap apa namanya, bakat dan ininya Mbak Fatimah gitu. Iya. Apa ada nilai-nilai yang berkaitan dengan di mata pelajaran teknik. Nah, itu apakah ini kan fase E. Nah, sebelum memasuki fase E kan mungkin ada jenjang SMP, SD. Nah, kita refleksi ke belakang, apakah mungkin orang tua menyarankan itu, apakah ada mungkin sudah mengetahui oh dari kemarin tuh prestasinya dari kecil atau dari ini tuh kurang mendukung untuk ke arah yang seperti itu gitu. Itu apakah ada seperti itu? Sebenarnya tidak, Bu. Semua kan orang tua juga tahu nilai SMP saya lumayan tinggi untuk bidang itu, dan dia orang tua sedikit percaya karena nilai saya bisa tinggi di bidang itu, tapi orang tua sedikit tidak percaya karena saya orangnya buat connectingnya agak lama, jadi saya digunakan untuk ke sosmed saja agar ada yang bantu dalam membicarakan pelajarannya yang tadi dijelaskan. Berarti intinya sebenarnya kalau Mbak Fatimah
Fatimah sendiri mungkin tekadnya kuat atau maksudnya masih tetap memilih teknik yang diinginkan sesuai itu, tapi dengan catatan harus punya ya kayak gitu, ibaratnya ada yang membantu dalam pelajaran kayak gitu ya mungkin. Nah mungkin kayak ada referensi yang lain atau les-les yang lain gitu, jadi kayak orang tua makin mendukung begitu. Sebenarnya itu enggak les, karena kita kan juga kurang mampu, jadi kayak saya bagaimana, tapi kan nanti saya kerjanya kakak juga di IPA, kakak yang nomor 2, tapi kan di merantau, jadi kalau untuk mengajarinya itu kurang efektif. Jadi bagaimana caranya agar saya dapat ilmu yang saya pilih itu, agar saya dapat memahami di orang yang sama-sama belajar di bidang itu. Jadi tapi dari teman-teman sendiri, maksudnya itu kan dari faktor dari orang tua ya. Nah itu apakah dari teman-teman itu lebih, nah ini kan Mbak Fatimah pengennya di teknik, nah mungkin kan secara tidak langsung mungkin ada beberapa faktor yang mempengaruhi Mbak Fatimah sendiri. Nah itu kalau dari teman-teman sebaya atau teman satu kelas atau teman dekat itu, apakah juga banyak yang memilih teknik? Mungkin sedikit bukan dari ini kesal-suruh, tapi alhamdulillah teman-teman pada dukung saya dan tahu kalau saya mau ke teknik, jadi mereka dukung Dan mereka percaya saya bisa. Nah ini Mbak Fatimah sendiri, apakah dari nilai 1 sampai 10 tingkat ragu-ragunya ini, yakin dan tidaknya ini di angka berapa? Di angka 6. Berarti benar-benar masih benar-benar bingung dan tidak percaya diri atas bakatnya. Iya. Ini kan baru semester 1. Dan coba nanti kita Mbak Fatimah juga refleksi, mungkin di hasil di semester 1 nanti apakah semakin memberikan meningkat atau tidak. Nah itu mungkin bisa menambah poin kepercayaan dirinya. Nah itu, nah dari 1 sampai 10 tadi Mbak Fatimah memilih 6. Ini berarti kan ada sesuatu yang salah di sini. Jadi kayak maksudnya harusnya kan orang punya keinginan kuat itu kan harusnya di angkanya 10, atau maksudnya itu nilai maksimal ya. Kalau masih ragu-ragu kan ya adalah 9 atau 8. Nah ini di 6. Nah ini apa yang membuat Mbak Fatimah tidak percaya diri untuk yakin terhadap pilihan teknik tersebut, sedangkan mungkin dari keluarga tadi mendukung, kalau ada referensi lain dari dari teman-teman juga mendukung. Nah ini kenapa ya, ada yang salah atau bagaimana kok Mbak Fatimah bisa menyimpulkan kok angka saya 6 sedangkan saya mempunyai keinginannya ini, kan agak ya ibaratnya ada sesuatu yang tidak irasional di situ. Lah ini kira-kira Mbak Fatimah rasanya gimana kok bisa merasakan hal tersebut? Karena nilai saya kurang dan saya kurang percaya untuk kesalahan, karena saya punya kecacatan fisik, jadi saya enggak. Maaf lah, kecacatan fisiknya apa? Dulu pernah kecelakaan. Oh pernah kecelakaan. Jadi tulangnya sambungan. Yang mana? Kaki kiri. Oh kaki kiri. Sebelumnya ibu turut prihatin ya. Oh berarti itu kejadiannya udah lama? Sudah lama, 2016. Nah ini yang membuat Mbak Fatimah nggak percaya diri kerja di tambang, apakah ada sumber yang mengatakan bahwa kalau ibaratnya pernah kecelakaan atau pernah patah tulang itu tidak diterima? Bukan karena itu, tapi dari profesor pembiayaan saya itu bilang kalau ini nggak ada sembuh-sembuh hidup, karena itu waktu kecelakaan itu tulangnya patah sampai ke saraf kena, daging kena, jadi sampai manjal. Terus kalau buat olahraga, buat jalan kaki sedikit aja atau lari sedikit biasanya sakit, tapi biasanya saya nekat. Dan juga karena saya tidak yakin itu, karena kan tambang luas tuh, jadi kayak pasti jalannya harus banyak banget, jadi kayak kurang yakin ke sini. Nah itu tadi kan pengennya kan mungkin ya karena faktor tersebut juga jadi bikin ragu-ragu. Tapi apakah Mbak Fatimah sendiri tahu, maksudnya jurusan teknik kan tidak harus ditambang. Nah itu apakah tetap, maksudnya gini, tetap milih
jurusan teknik itu apakah hanya benar-benar ingin kerja di tambang, atau tetap karena memilih jurusan teknik itu karena jurusannya luas, atau bisa mengambil jurusan-jurusan lain, atau hanya terpaku di tambang aja sehingga membuat Mbak Fatimah kayak merasa insecure atas kekurangan yang sudah disebutkan tadi. Sebenarnya lain juga sih Bu, karena kan om saya itu dulu ngambilnya teknik, sekarang kerja di Jepang, dan saya berinspirasi dari situ buat bisa ngambil teknik, jadi profesi di luarnya itu juga luas, apalagi di luar negeri. Saya bercita-cita dulu untuk kuliah di luar negeri, tapi kayak tidak mau karena saya kira kelamanya, dan saya ingin ke teknik itu karena saya ingin menciptakan hal baru dari potensi saya, dari pelajaran saya yang diambil itu dari teknik itu untuk ke luar negeri. Setidaknya saya nanti jika tidak ke PTN Rian, saya akan ikut om saya di sana dan akan dilatih bekerja di sana. Berarti kan maksudnya berarti tidak selalu patokan fisik ya. Tadi kan Pak Fatimah ibaratnya mengutarakan jika saya ragu kenapa di angka 1 sampai 10 itu saya memilih angka 6 karena ibaratnya pernah kecelakaan dan itu menjadi nilai minus menurut Mbak Fatimah seperti itu. Tapi kan balik lagi ke jurusan teknik tadi, sebenarnya ada jurusan luas di situ, sedangkan banyak juga di situ. Nah, ini kira-kira apakah tetap memilih teknik atau tidak, atas pertimbangan apa? Maksudnya tadi kan dijelaskan ini kan bisa kerja di sini, lah kok masih ragu? Berarti masih ragu ambil teknik lagi. Nah itu apakah ada faktor lain yang yang membuat ragu-ragu selain ibaratnya kekurangan tadi fisik atau dan nilai-nilainya, soalnya ini kan baru semester 1, belum tahu kan nilainya di fase E ini berapa. Nah kan kita masih bisa nge-review nih 1 semester ke depan. Nah ini yang bikin ragu-ragu lagi apa? Karena sulitnya belajar membagi antara belajar dan juga misalnya sekarang tugasnya itu numpuk, setiap pulang sekolah masih ngerjain tugas sampai malam, nanti tidur sekolah lagi, sore sampai malam ngerjain tugas lagi. Jadi kayak kurang efektif untuk belajar yang saya inginkan. Berarti intinya dan juga manajemen waktunya juga ibaratnya mungkin kurang efektif atau masih berantakan dalam menata waktu untuk mengatur itu tadi, untuk belajar tambahan yang bisa mendukung teknik tadi ya. Tapi dari sekian banyak, maksudnya dari pendapat-pendapat Mbak Fatimah yang sudah diutarakan tadi, kita kan bisa tahu dari angka 1 sampai 10 itu di angka 6 tadi. Nah ini kira-kira setelah tadi kita yang 1 karena tadi ternyata faktor kekurangan fisik, tapi kan masih ada jurusan-jurusan lain yang bisa diambil selain kerja di tambang kayak gitu kan. Nah yang kedua tadi karena karena nilai, sedangkan nilai kita masih bisa, maksudnya ini kan belum semesteran, jadi belum tahu ini maksudnya nilainya dapat bagus atau enggaknya kan kita belum tahu karena belum direview di fase E kayak gitu kan. Nah nanti kan kita bisa lihat dulu. Nah itu dari sekian ini apakah Mbak Fatimah yakin dari 1 sampai 10 benar-benar Mbak Fatimah ini tepatnya di angka 6? Maksudnya apakah sebenarnya malah lebih atau masih kurang atau bagaimana? Sebenarnya lebih, tapi saya kurang yakin untuk melebihannya. Oh, nah iya berarti kan sebenarnya itu tadi kembali ke keyakinan dari Mbak Fatimah sendiri, kembali ke diri Mbak Fatimah sendiri. Jadi jangan menyimpulkan kalau kekurangan tadi sehingga menghambat Mbak Fatimah untuk semangat belajar. Kan masih ada waktu, maksudnya ini baru semester 1, semester 2. Nah ini kan pemilihan jurusannya di semester 2 kan. Semester 2 itu berarti berapa bulan sebelum akhir, maksudnya sebelum kenaikan ini? 5 kurang 1 bulan peminatan kan masih ada waktu. Ibaratnya ini kan
semester 1, berarti masih ada semester 1, semester 2 tapi sebelum 1 bulan kenaikan kan. Nah ini berarti kan kita masih punya waktu, maksudnya kalau benar-benar tidak yakin tapi pengen banget di jurusan teknik, iya kan, pengen jadi jurusan teknik. Nah berarti kan masih ada waktu. Nah di situ kan yang membuat Mbak Fatimah malah jadi kepikiran, malah bingung, jadi waktunya malah terganggu karena pikiran-pikiran yang pesimis, yang tidak irasional. Sedangkan kemungkinan bisa saja nilai Mbak Fatimah lebih dari 6 kan. Tadi kan Mbak Fatimah menilai diri sendiri kurang, tidak percaya diri karena kekurangan fisik dan sebagainya yang sudah disebutkan tadi. Padahal ada banyak faktor yang mungkin bisa diperbaiki. Nah mungkin yang bisa diperbaiki kembali ke diri Mbak Fatimah sendiri tadi. Jadi sebenarnya itu hanya pikiran-pikiran irasional atau pikiran-pikiran yang cuma pikiran kita saja, tahu kan maksudnya Ibu? Yeah. Jadi kayak itu cuma pandangan untuk kita sendiri, padahal belum tentu menurut orang lain itu nilai Mbak Fatimah 6. Ya buktinya tadi orang tua tetap mendukung sama, dan kalau asalkan nanti mau bekerja lebih lebih giat lagi, tadi kan bisa cari referensi seperti tadi kan sebenarnya keluarga Mbak Fatimah sendiri mendukung. Nah memilih jurusan sosial hukum karena ingin semakin mendukung Mbak Fatimah untuk memberikan referensi. Nah asalkan Mbak Fatimah mencari referensi lain, maksudnya teman yang mau belajar teknik, maksudnya pengen ke jurusan teknik kan, kalau bisa kerja kelompok, ya kan, bisa kerja kelompok atau les-les yang bisa menunjang, menambah nilai yang bisa mendukung biar keterima di jurusan teknik. Nah jadi sekarang sudah tahu permasalahannya di mana? Ayo? Kurang percaya diri dan berpikir negatif atau irasional. Jadi ya ini yang perlu dibenahi dari Mbak Fatimah sendiri. Ibaratnya kembali lagi ke Mbak Fatimah sendiri. Jadi sudah tahu permasalahannya itu ternyata ya hanya pikiran-pikiran sendiri yang hanya berputar-putar di kepala, yang akhirnya mengganggu untuk berkembang. Jadi menurutnya jadi sekarang sudah tahu kira-kira apa langkah selanjutnya, apa ayo untuk belajar lebih di bidang yang saya ini. Jadi masih ada waktu ya, masih ada waktu untuk bisa belajar lagi di mata pelajaran yang mau dikembangkan lebih, nilainya lebih tinggikan biar bisa diterima di peminatan. Jadi terus yang kedua apa? Ya maksudnya langkah-langkahnya lebih percaya diri. Nah yang ketiga, jadi meyakinkan diri sendiri. Terus percaya, meyakinkan kedua orang tua juga. Nah iya, jadi berarti Mbak Fatimah sudah tahu kan sebenarnya dari dari kita bicara dari awal tadi, sebenarnya permasalahannya tuh semuanya mendukung. Jadi hanya ketidakpercayaan diri Mbak Fatimah sendiri. Jadi sekarang sudah mulai sadar ya, ternyata iya ya. Ternyata kebingungan itu berasal dari pikiran kita sendiri. Nah berarti sekarang sudah tahu langkah-langkahnya tadi apa? Diulangi lagi. Belajar, meyakinkan orang tua, saya diri. Lah ya berarti 4 langkah pokok itu tadi bisa digunakan Mbak Fatimah untuk bisa mempertimbangkan. Nah nanti kita review dulu, maksudnya Mbak Fatimah juga mereview diri sendiri, merefleksikan selama nanti semester 1 bisa dilihat nilainya, terus nanti mulai semester 2 bisa mulai lagi, dan semester 1 itu tadi buat penyemangat. Nah kita berusaha lagi, nanti kalau udah mau semester 2 akhir nanti masih bingung atau masih ini kan bisa melihat kembali tadi yang sudah ditujukan langkah-langkah yang sudah disimpulkan oleh Mbak Fatimah sendiri tadi.
ya tidak. Siap. Jadinya gimana nih? Jadi bikin bikin jargon ya. Jargonnya apa yang bisa membuat Mbak Fatimah jadi makin semangat? Saya diri sendiri kalau bisa. Jadi jargon ini bisa kita terapkan kalau di depan kaca tiap bangun pagi. Beratnya kalau ada yang insecure karena badannya kayak gitu kan biasanya bilang kamu cantik, kamu baik, kamu berharga kayak gitu kan, itu buat semangat. Nah ini sekarang udah dapat jargon belum nih? Awak jargonnya? Kamu bisa mendapatkan cita-citamu, kamu bisa percaya diri. Nah itu kamu bicara bangun tidur langsung bicara di kaca. Oh saya bisa, saya mampu, saya pasti bisa. Nah itu diingat-ingat terus, jadi agar kembali lagi ke tujuan tadi, bisa ingat lagi apa sih tujuan saya berusaha sekeras ini, ternyata untuk tadi ya, semoga apa yang dicita-citakan Mbak Fatimah bisa terwujud, bisa sukses di kemudian hari, tidak menggunakan tidak menjadikan alasan kekurangan menjadi alasan kita untuk tidak percaya diri. Nah, bagaimana perasaannya? Sudah belum? Kamu tadi bagaimana perasaannya? Deg-degan, bingung, resah, gelisah, seperti nyanyian dong. Jadi udah tahu ya perubahan yang akan dilakukan, langkah-langkah tadi. Kira-kira ada yang ada permasalahan lain lagi yang ingin segera diselesaikan? Sudah cukup. Terima kasih atas Mbak Fatimah yang sudah sukarela untuk datang ke ruang BK untuk konseling individu, yang mana agar konseling bisa dilaksanakan konseling individu ini biar Mbak Fatimah sendiri biar bisa mencapai prestasi belajar yang lebih meningkat. Jadi masalah-masalah ini tidak mengganggu prestasi belajar atau di bidang pribadinya dan di bidang karir Mbak Fatimah sendiri. Jadi kalau ada masalah langsung ke ruang BK nggak apa-apa, biar ibaratnya dibantu untuk bisa dientaskan masalahnya, biar bisa diselesaikan. Jadi ada guru BK yang mendampingi Mbak Fatimah sendiri, sehingga tidak tiba-tiba ngeblank, tiba-tiba nggak masuk karena ada masalah kayak gitu. Jangan sampai ya. Berarti orang tua udah setuju kan? Setuju, berarti cuma Mbak Fatimah sendiri yang harus semangat untuk ke depannya. Oke, Ibu rasa cukup untuk konseling sesi siang kali ini. Ada yang mau disampaikan lagi? Sudah, ya. Makasih ya Mbak Fatimah yang sudah datang ke ruang BK. Semoga harinya semakin indah dan berwarna. Ya, konseling Ibu akhiri. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Hati-hati ya.